Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for visiting 5 menit bersama Fitria. Semoga teman-teman selalu diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Mengawali jumpa kita, Fitria hadiahkan teman-teman sebuah kata bijak berikut ini. Oke, semoga menginspirasi. Now let's check it out, our topic. Kali ini kita akan kembali membahas contoh persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa. Format kolomnya terdiri dari tanggal, aktiva, pasiva, dan keterangan. Sedangkan pada data transaksi kali ini yang tergolong ke dalam aktiva hanya terdiri dari akun kas, piutang usaha, tanah, dan perlengkapan. Untuk akun pasiva hanya terdiri dari utang usaha dan modal. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di tanggal 1 Juli 2011, pemilik mulai membuka kantor akuntan publik senilai investasi 750 juta rupiah berbentuk kas. Otomatis kas bertambah 750 juta, begitupun dengan modal. Di tanggal 2, membayar sewa kantor sebesar 25 juta. Otomatis kas berkurang sebesar 25 juta, sedangkan modal ikut berkurang 25 juta. Langsung kita tulis saldonya. Kita lanjut ke tanggal 5. Membeli perlengkapan kantor senilai 30 juta dari PT Sahabat secara kredit. Ingat ya, membeli secara kredit tidak mengurangi kas, namun menambah utang usaha. Lanjut di tanggal 7, telah menyelesaikan pekerjaan kompilasi laporan keuangan PT Bias Nusatama senilai 75 juta namun belum dibayar. Di sini telah terjadi pendapatan sebesar 75 juta, maka kita tulis sebagai pertambahan modal, sedangkan uang yang belum kita terima kita catat sebagai piutang usaha. Lanjut di tanggal 10, dibeli sebidang tanah senilai 250 juta, otomatis yang bertambah adalah harta tetap, sedangkan kas berkurang senilai 250 juta. Di sini teman-teman bisa lihat tidak ada pengurangan ataupun penambahan aktiva dan pasiva, melainkan hanya pengalihan aset dari bentuk harta lancar ke harta tetap. Lanjut di tanggal 15, diterima uang atas tagihan tanggal 7 Juli dari PT Bias Nusatama sebesar 75 juta, sehingga piutang kita menjadi 0, sedangkan uang 35 juta masuk ke kas. Sama seperti transaksi sebelumnya, terjadi pengalihan bentuk aktiva, namun tidak terjadi pengaruh terhadap modal. Tanggal 20, telah diselesaikan pekerjaan jasa penyusunan sistem akuntansi PT Danu Utama dengan nilai kontrak sebesar 125 juta namun belum dibayar. Terjadi lagi pendapatan sebesar 125 juta namun belum berbentuk kas, sehingga kita catat sebagai piutang usaha. Untuk tanggal 25 terjadi 2 transaksi. Teman-teman boleh menggabungkannya seperti ini sekaligus atau dibikin 2 tahap. Di tanggal 25 untuk yang poin pertama, dibayar gaji karyawan untuk bulan Juli sebesar 50 juta. Terjadi pengurangan kas sebesar 50 juta, begitupun dengan modal. Selanjutnya, dibayar beban listrik, telepon, dan sebagainya sebesar 17.500 untuk bulan berjalan. Mengurangi kas lagi sebesar 17.500, begitupun dengan modal. Lanjut di tanggal 26, dibayar sebagian utang atas pembelian tanggal 5 Juli 2011 kepada PT Sahabat sebesar 15 juta. Mengangsur utang, mengurangi kas lagi sebesar 15 juta, sedangkan utang ikut berkurang 15 juta. Di tanggal 27 juga terjadi 2 transaksi. Yang pertama, Tuan Altaf mengambil uang tunai sebesar 45 juta untuk kebutuhan keluarganya. Otomatis mengurangi kas sebesar 45 juta, begitupun dengan modal. Selanjutnya, membayar beban keamanan untuk bulan Juli sebesar 5 juta.
mengeluarkan beban, otomatis mengurangi kas sebesar 5 juta, begitupun dengan modal. Transaksi yang terakhir di tanggal 31 dibayar beban lain-lain untuk bulan Juli senilai 20.500.000. Otomatis mengurangi kas lagi sebesar 20.500.000, begitupun dengan modal. Kemudian saldo akhir akun-akun aktiva dan pasiva kita jumlahkan. Teman-teman bisa lihat terdapat nilai antara sisi aktiva dan pasiva menunjukkan angka yang balance. Otomatis pengidentifikasian dan pengukuran data transaksi keuangan teman-teman dianggap telah selesai dan bisa melanjutkan ke siklus berikutnya. Sekian dari Fitria, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.